Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Khairunisa dari kelas akuntansi C dari Universitas UI Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai diksi. Pertama, pengertian diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi ungkapan, gaya bahasa, pilihan kata, dan lain-lain, sehingga didapatkan efek sesuai yang diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata ini dapat mengakibatkan seseorang kesulitan menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Ciri-ciri diksi. Sesuai dengan pengertian diksi, diksi merupakan pemilihan kata agar tepat untuk sebuah kalimat. Adapun diksi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembeda nuansa makna dengan bentuk gagasan. Ciri yang pertama dari diksi adalah diksi bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi maupun nilai rasa ke pembacanya. Yang kedua, pengungkapan gagasan. Ciri yang kedua dari diksi itu adalah pengungkapan gagasan, tepat pada pemilihan kata guna atau mengungkapkan gagasan atau hal yang dimanfaatkan. Adapun fungsi diksi adalah agar pemilihan kata dan cara penyampaiannya dapat dilakukan dengan tepat dan benar, sehingga orang lain dapat mengerti apa yang disampaikan. Diksi juga berfungsi untuk memperindah suatu kalimat. Secara umum ada beberapa fungsi diksi. Yang pertama, membantu audiens atau pembicara mengerti apa yang disampaikan penulis. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif. Yang ketiga, menyampaikan gagasan atau ide yang tepat. Yang keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Berikutnya penjelasan mengenai kata diksi, sinonim, dan homonim. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia, sinonimnya itu senang. Matahari, sinonimnya mentari. Cantik, sinonimnya elok. Lezat, sinonimnya enak. Berikutnya adalah homonim. Homonim adalah kata yang maknanya yang berbeda, tapi lafal atau ejaannya yang sama. Contohnya, semua karyawan mendapatkan gaji setiap awal bulan. Contoh yang kedua, bulan purnama saat ini terlihat bulat dan penuh di malam hari. Dapat dilihat dari kata bulan pada kalimat yang pertama. Dan yang kedua, kata tersebut memiliki lafal dan ejaan yang sama tapi memiliki arti yang berbeda. Jika pada kalimat yang pertama menunjukkan tunggal, sedangkan kalimat yang kedua menunjukkan bulan yang ada di langit. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kata diksi, konotatif, dan denotatif. Pertama, konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang mempunyai arti bukan sebenarnya. Contohnya, yang pertama, Rama harus banting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata banting tulang diartikan sebagai kerja keras. Yang kedua, Dani adalah seorang kutu buku. Sebab Dani banyak yang tahu tentang berbagai hal. Kata kutu buku diartikan sebagai gemar membaca buku. Yang ketiga, Iqbal suka berinvestasi sejak dulu. Tahun ini Iqbal mendapatkan dunia runtuh. Kata durian runtuh diartikan sebagai mendapat keuntungan yang melimpah. Berikutnya adalah makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contoh yang pertama, Rian sering kerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Contoh yang kedua, Robi adalah seorang yang gemar membantu dan disukai banyak orang. Yang ketiga, Carla berinvestasi sejak dulu. Sekarang ia mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kata umum. Kata umum adalah kata yang memiliki cakupan ruang yang cukup luas. Kata-kata umum yang menunjukkan kepada banyak hal, kepada himpunan atau kepada keseluruhan.
Contoh jenis diksi yang berupa kata umum adalah tumbuh-tumbuhan, kendaraan, binatang. Berikutnya adalah kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang mengacu pada pengarahan-pengarahan yang khusus dan konkret. Kata khusus untuk memperlihatkan kepada objek yang khusus. Contoh jenis diksi yang berupa kata khusus adalah Yamaha, Nokia, Samsung, kerapu, sedan, dan kakak tua. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai diksi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.